Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang analysis of variance. Nah, jadi setelah 2 minggu terakhir kita belajar tentang one sample hypothesis dan two sample hypothesis. Sekarang kita akan melihat bagaimana melakukan tes hipotesis untuk populasi yang lebih dari 2. Jadi kita tidak hanya membandingkan 2 populasi saja, tapi kita bisa membandingkan lebih dari 2 populasi. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan metode yang disebut sebagai analysis of variance. Nah, kalau kemarin 2 minggu terakhir kita sudah belajar bagaimana membandingkan antara mean dari populasi 1 dan populasi 2. Nah, kali ini karena kita akan membandingkan mean dari lebih dari 2 populasi, maka kita akan menggunakan variance. Nah, jadi aturannya memang kalau kita akan membandingkan lebih dari 2 mean population, maka analisis yang kita lakukan adalah analisis pada variance. Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini. Nah, jadi di sini kita akan belajar distribusi baru. Jadi 2 minggu terakhir kita sudah belajar tentang T statistik dan Z statistik atau T dan Z distribution. Nah, ini digunakan untuk membandingkan dua populasi. Kemarin kita sudah belajar. Nah, sekarang dengan menggunakan F statistik, kita bisa membandingkan lebih dari 2 populasi. Nah, F statistik atau distribusi F ini punya beberapa karakteristik. Yang pertama, dia sifatnya continuous. Yang kedua, dia cannot be negative. Nah, jadi dia tidak bisa bersifat negatif ya. Tidak bisa bernilai negatif. Dan yang berikutnya, dia positively skewed. Dan yang berikutnya adalah dia bersifat asymptotic. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita mulai membandingkan yang lebih dari 2 populasi, mari kita lihat contoh bagaimana membandingkan 2 populasi dengan menggunakan distribusi F. So, we will compare two population variance. The value of S is computed using the following equation. Nah, jadi ini adalah rumus atau formula untuk mencari F statistik. Jadi F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Jadi varians populasi 1 dibagi dengan varians populasi yang kedua. Nah, di sini the larger of the two sample variance is placed in the numerator, forcing the ratio to be at least 1. Nah, jadi kalau kita punya 2 populasi, nah itu nanti yang berada di atas, yang berada di bagian numerator yang di sini, yang di sini itu adalah yang variansnya lebih besar. Jadi ini yang variansnya lebih besar ada di atas, yang lebih kecil ada di bawah. Mengapa? Karena kita ingin rasio F itu paling tidak nilainya adalah 1. And then we calculate standard deviation and the squared standard deviation, so we get the variance. Nah, jadi S kuadrat adalah variance. Nah, sebagai contoh, in a health service corporation managed two hospital. Jadi dia punya 2 rumah sakit, Knoxville St. Mary's North dan St. Mary's South. The mean waiting time in both emergency department is 22 minutes. The hospital administrator believe St. Mary's North has more variation than St. Mary's South. Nah, jadi untuk kasus seperti ini kita bisa menggunakan F-test. Oke. Jadi F-test cara mencarinya adalah seperti yang di sini. Nanti yang variansnya lebih tinggi dia menjadi numerator, dan yang lebih rendah dia menjadi denominator. Oke. Nah, mari kita lihat contoh lainnya. Di sini kita akan melakukan measurement secara dengan menggunakan angka ya. Nah, jadi di sini contohnya adalah Lemurs Limos offer limousine service from government center in downtown Toledo, Ohio to Metro Airport in Detroit. The president of the company is considering two routes. Nah, jadi ada perusahaan limousine. Dia punya 2 rute di sini. Rute yang pertama itu lewat US 25 dan rute yang kedua itu lewat I-75.
he wants to study the time it takes to get to the airport using each route. Nah, jadi dia ingin membandingkan berapa lama waktu tempuh ke airport dengan melalui dua rute yang berbeda ini. Nah, jadi dia akan membandingkan variance waktu tempuh dari kedua rute ini. He collected the following sample data using 0.1 significance level, 10% ya significance levelnya. Is there difference in the variation during driving times for the two route? Nah, jadi kita akan melihat apakah ada perbedaan variasi waktu tempuh di antara kedua rute tersebut. Nah, di sini dia sudah mengumpulkan sampel. Dia punya 7, N-nya 7 untuk yang US 25 dan untuk yang Interstate 75 observasinya atau N-nya adalah 8. Nah, maka kita cari min untuk masing-masing, jadi min untuk US 25 dan Interstate 75. Dengan rumus seperti biasa ya, Anda sudah belajar cari X bar, lalu cari standar deviasinya. Nah, ketemu untuk US Route 25, X bar-nya adalah 58,29, untuk Interstate 75, 59, dan standar deviasinya yang US 25, 8,9, dan yang Interstate 75 adalah 4,3. Nah, berikutnya kita melakukan tes hipotesis seperti biasa ya. Jadi kita lalui 6 step seperti biasa. Kita tulis apa null dan alternate hipotesisnya. Nah, dalam hal ini karena kita akan membandingkan dua rute, jadi misalnya mu untuk US 25 sama dengan mu untuk Interstate 75. Nah, alternatifnya adalah mu US 25, ini saya salah. Nah, ini harusnya sama dengan, jadi mu-nya tidak berbeda, yang ini mu-nya berbeda. Mu I75. Oke, nah jadi sudah H0 dan H alternatif. Level of significance 10%. Nah, determine the test statistic, we will use F. Nah, setelah itu maka kita state the decision rule. Nah, jadi cari critical value ya. Nah, untuk mencari critical value di F statistik, maka tabel yang Anda lihat adalah tabel F. Jadi di tabel F nanti kita akan punya cara mencari degree of freedom yang agak berbeda. Jadi kita punya degree of freedom for the numerator dan degree of freedom for the denominator. Nah, ini caranya adalah untuk yang numerator, jadi seperti tadi kita sudah melihat bahwa rumus untuk mencari F itu sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, di mana di sini S1 kuadrat itu lebih besar daripada S2 kuadrat. Sebentar. Jadi kita tahu S1 kuadrat lebih besar dari S2 kuadrat. Nah, nanti cara mencari degree of freedom untuk F itu nanti lihat di populasi yang pertama itu berapa N-nya. Jadi N1 minus 1 dan yang kedua juga N2 minus 2. Nah, ini cara kita mencari degree of freedom untuk tabel F. Nah, tadi untuk yang N1 atau yang US Route 25 kita punya N-nya adalah 7, sedangkan yang Interstate 75 itu 8. Nah, maka kita mencari di sini degree of freedom-nya 7 dikurangi 1 dan 8 dikurangi ini 1 harusnya, dan 8 dikurangi 1. Nah, jadi kita cari yang degree of freedom-nya, numeratornya adalah 6 dan denominatornya adalah 7. Nah, maka di tabel F Anda cari di mana alfa sama dengan 0,1. Nah, kalau sudah ketemu maka cari degree of freedom-nya, di mana numerator sama dengan 6 dan denominator sama dengan 7. Lalu tarik garisnya. Nah, maka ini adalah critical value Anda. Jadi, the decision rule adalah reject
H0 if the ratio of the sample variance is bigger than 3.87. Nah, jadi seperti itu ya cara menentukan critical value untuk distribusi F. Oke, kalau sudah kita bisa hitung F test kita atau F statistik atau F hitung kita berapa. Ketemu 4,23. Nah, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa we reject H0. The decision is to reject H0 because the test statistic of 4.23 is larger than critical value. Nah, kalau sudah tinggal interpretasi, so we conclude there is a difference in the variation in the time travel of the two routes. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita menyebut analysis of variance itu sebagai ANOVA. Nah, kita akan belajar ada one way ANOVA, ada juga two way ANOVA. Nah, one way ANOVA itu digunakan untuk membandingkan dua atau lebih treatment means, atau di sini kita akan membandingkan dua atau lebih populasi. Nah, itu kita bisa melakukan F-test dengan metode one way ANOVA. Nah, ANOVA first developed to use in agriculture. Nah, jadi dulunya dia digunakan dalam bidang pertanian. Nah, di sini nanti kita akan melihat konsep yang disebut sebagai treatment. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi mana yang treatment effect, mana yang random effect. Nah, ada beberapa asumsi untuk ANOVA. Yang pertama adalah the samples are from population that follow normal distribution. Yang kedua adalah population have equal standard deviation. Dan yang terakhir adalah population are independent. Oke. Nah, di sini kita punya contoh untuk melakukan one way ANOVA. Nah, jadi Joyce Holman manage a regional financial center. She wishes to compare the productivity as measured by number of customer served among 3 employees. Nah, jadi dia punya 3 staff dan dia ingin membandingkan produktivitas ketiga staff tersebut dan indikatornya adalah berapa jumlah customer yang dilayani. Nah, dia melakukan random sample selama 4 hari dan selama 4 hari itu dia menghitung berapa customer yang sudah dilayani oleh setiap employee atau setiap staff. Dan dia ingin membandingkan, jadi ini adalah pertanyaan penelitian dia, is there a difference in the mean number of customer served? Nah, jadi dia ingin tahu apakah di antara ketiga employee ini itu ada perbedaan rata-rata jumlah customer yang dilayani. Nah, jadi di sini kita bisa bilang bahwa HO kita itu adalah ini tidak ada perbedaan rata-rata jumlah customer yang dilayani, atau kita bisa lihat dia digambarkan di dalam gambar yang saya lingkari ini. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat bahwa di sini mu1, mu2 dan mu3 itu tidak ada perbedaan atau mereka bertiga itu equal. Nah, sedangkan H1-nya itu yang ini. Jadi ini adalah H1 di mana ada perbedaan antara mu1, mu2 dan mu3. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, mu1 di sini, mu2 di sini, mu3 di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa mu1 tidak sama dengan mu2 dan tidak sama dengan mu3. Jadi seperti itu. Jadi dia ingin tahu apakah ada perbedaan rata-rata jumlah customer yang dilayani ataukah tidak ada perbedaan rata-rata jumlah customer yang dilayani. Oke. Jadi kalau dirumuskan, H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H alternatifnya atau H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini Joyce Holman sudah mengambil sampel. Jadi ini adalah ketiga employee-nya, ada Wolfie, White, dan Korosa. Dan ini adalah
jumlah customer yang mereka layani dalam 4 hari tersebut. Nah, kita akan melakukan one way ANOVA untuk membandingkan apakah nanti ada perbedaan mu di antara ketiganya atau tidak ada. Oke. Nah, di sini karena kita punya lebih dari satu populasi, jadi di sini kita akan menyusun tesnya agak sedikit berbeda dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau selama ini kita hanya membandingkan 2 populasi, sekarang kita akan membandingkan 3 populasi. Nah, jadi caranya seperti ini. First, find the overall mean of the 12 observation. Nah, pertama cari dulu nilai rata-rata dari ke-12 observasi. Ini ke-12 observasi ini rata-ratanya adalah 58. Next, find the difference between each particular value and the overall mean. And then square this difference and sum up, the result is total variation. Nah, jadi kalau sudah ketemu overall mean, ini berikutnya Anda mencari total variation atau Anda cari variasi dari ke-12 observasi tersebut. Nah, cara cari variance sudah pernah belajar ya, itu tinggal standar deviasi dipangkatkan 2 dan Anda sudah tahu apa rumus dari standar deviasi. Nah, kalau sudah, kita akan ketemu total variation. Nah, total variation adalah the sum of square difference between each observation and overall mean. Nah, setelah itu, yang akan kita bandingkan itu sebetulnya adalah treatment variation dibandingkan dengan random variation. Nah, jadi kalau tadi ketika kita menggunakan F-test untuk 2 populasi, kita punya F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, tapi kalau kita punya lebih dari 2 populasi, nah ini tidak bisa digunakan lagi rumusnya. Nah, oleh karena itu kali ini untuk mencari F, kita akan membandingkan antara treatment variation dengan random variation. Nah, jadi apa itu treatment variation? Treatment variation adalah the sum of the square difference between each treatment mean and the grade of overall mean. Nah, nanti kita lihat bagaimana menghitungnya. Sedangkan random variation adalah the sum of the square difference between each observation and each treatment mean. Nah, mari kita hitung bersama-sama. Recall that overall mean, jadi jangan lupa ya, overall mean kita adalah 58 dan total variation kita adalah 1,82. Nah, sekarang break this total variation into 2 components. Nah, jadi total variation ini dibagi menjadi 2 komponen, variation due to treatment dan random variation. Nah, jadi yang ini dan yang ini. Nah, jadi kita hitung dulu yang variation due to treatment. Itu caranya adalah squaring the difference between each treatment mean and the overall mean. Nah, jadi caranya adalah Anda cari rata-rata dari employee yang pertama, lalu rata-rata employee yang kedua, dan rata-rata employee yang ketiga. Nah, lalu nanti dia dikurangkan terhadap overall mean, dan ini dikuadratkan lalu dikalikan dengan number of observation in each treatment. Jadi number of observationnya di sini adalah 4. Kenapa 4? Karena untuk setiap employee kita punya 4 observasi kan, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, oleh karena itu kita kalikan 4. Nah, maka di sini kita punya 4 dikali 56 dikurangi 58 kuadrat. 56 ini adalah X1 bar, 58 adalah overall mean, 4 ini adalah jumlah observasi untuk X1. Jadi misalnya ini X1, ini X2, dan ini X3. Nah, yang berikutnya juga sama. Kita punya 4 dikali 70 dikurangi 58 pangkat 2 ditambah 4 dikali 48 dikurangi 58 pangkat 2. Nah, jadi kita punya
variation due to treatment sama dengan 992. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung random variation. Nah, random variation ini dihitung dengan cara summing the squared difference between each value and the mean for each treatment. Nah, di sini dia lebih simpel ya. Jadi caranya adalah kita akan menjumlahkan nilai dari setiap observasi. Jadi kalau Anda recall di sini untuk observasinya si X1 ini kan ada 55, ada 54. Nah, ini dimasukkan ke sini ya, 55 dikurangi 56, 56 ini adalah X barnya, X bar X1 bar, nah 54 dikurangi X1 bar, dan seterusnya sampai di observasi yang terakhir. Observasi terakhir itu yang ini, 48 dikurangi 48 kuadrat. Nah, lalu dijumlahkan semua, Anda akan menemukan nilai 90. Nah, kalau sudah, di sini kita akan menghitung F statistik. Nah, dalam hal ini, formula dari F statistik ini adalah 992 itu adalah variation due to treatment. Jadi saya tulis variation due to treatment dibagi dengan K dikurangi 1. K dikurangi 1 itu apa? Nah, jadi K di sini itu adalah jumlah employee-nya. Jadi kita punya X1, X2, X3. Nah, ini adalah K. Nah, sedangkan N, kalau N itu adalah jumlah observasinya. Jadi si sampelnya itu ada 12. Nah, ini variation due to treatment dibagi dengan random variation dibagi dengan 9. Ini kita dapat dari N dikurangi K. Nah, jadi rumus F-nya adalah variation due to treatment dibagi K dikurangi 1 dibagi dengan random variation dibagi N dikurangi K. Nah, oleh karena itu kita punya 9. 9 ini dari 12 dikurangi 3. 12 itu apa? 12 itu adalah jumlah observasi kita, N kita. Nah, di sini kita ketemu hasilnya adalah 49,6. Nah, jadi seperti itu. Itu cara kita mencari F untuk membandingkan lebih dari 2 populasi. The ratio is quite different from 1, then we can conclude that there is difference in the mean number of customers served by 3 employees. Nah, di sini kita belum melakukan tes hipotesis dengan critical value ya, kita baru menghitung F-nya saja. Nah, di sini karena F-nya itu lebih dari 1, maka kita bisa simpulkan bahwa ada perbedaan difference in the mean number of customer served by 3 employees. Nah, tapi di sini kita belum menyimpulkan bahwa dia lebih besar atau lebih kecil daripada critical value. Kita hanya melihat bahwa ini perbandingannya lebih dari 1, jadi most likely akan ada perbedaan mean of customer served di antara ketiga employee tersebut. Jadi tujuan dari penjelasan ini adalah menjelaskan bagaimana mencari F sebelum kita membandingkan dia dengan critical value. Oke? Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa mengambil beberapa rumus untuk menjelaskan bagaimana menghitung nilai dari F. Nah, yang pertama kita akan melihat formula for the sum of the squares total atau SS. Nah, jadi SS total. Nah, jadi SS total itu dihitung dengan cara sigma dikali X dikurangi X bar G kuadrat. Di mana X adalah each sample observation dan X bar G adalah overall or grand mean. Nah, jadi ini total mean tadi ya. Kalau di sini total mean adalah yang 58. Oke. Nah, berikutnya kita akan ketemu dengan konsep
sum of squares error atau SSE. Nah, SSE ini cara mencarinya adalah sigma X dikurangi X bar C kuadrat, di mana X bar C adalah sample mean for treatment C. Nah, jadi yang dimaksud dengan treatment, jadi treatment itu kalau di soal yang sebelumnya, treatment itu adalah employee-nya. Jadi dia punya 3 employee, maka dia punya 3 treatment. Nah, di sini kenapa dia disebut sebagai treatment? Karena di sini yang kita bandingkan itu adalah performa ketiga employee tersebut. Jadi nanti kalau misalnya tadi sebelumnya kita membandingkan rute, nah maka rute tersebut itu adalah treatmentnya. Nah, jadi di sini kita punya konsep SSE itu adalah X dikurangi rata-rata dari treatment tersebut. Jadi kalau tadi di sini kita punya seperti yang ini misalnya, nah ini kan nilai yang 54 di sini dikurangi rata-rata dari X1 di situ. Oke. Jadi itu adalah cara menghitung SSE, lalu dijumlahkan semuanya. Nah, berikutnya kita akan ketemu konsep yang disebut sebagai sum squares of the treatment atau SST. Nah, SST ini cara mencarinya adalah SS total dikurangi dengan SSE. Nah, jadi nanti informasi ini bisa dirangkum ke dalam ANOVA tabel. Oke, nah ANOVA tabel itu seperti ini. Jadi source of variation di sini ada 2, tadi kita sudah bahas. Kita punya treatments dan kita punya error. Jadi yang treatments ini adalah variation due to treatment, sedangkan yang error tadi yang random variation. Nah, nanti kita punya sum of squares, ada SST, ada SSE. Nah, kita punya degree of freedom. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal ya, untuk F tabel degree of freedom-nya itu modelnya adalah ada yang di pembilang, ada yang di penyebut. Nah, jadi yang pembilang adalah K-1, penyebutnya adalah N-K. Jadi K tadi apa? K tadi adalah treatment, N tadi adalah observasinya. Oke, jadi di sini tadi K-nya adalah 3 dan N-nya adalah 12. Oke, nah kalau sudah kita akan punya mean square, kita punya MST dan MSE, di mana MST adalah mean square total dan MSE adalah mean square error. Nah, rumusnya MST, SST dibagi K per 1 dan MSE adalah SSE dibagi N minus K. Nah, jadi F itu cara mencarinya adalah MST dibagi dengan MSE. Oke. Nah, jadi ini adalah cara mencari F untuk one way ANOVA. Oke, nah di sini mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, jadi di dalam kasus ini, a group of 4 airlines hired Burner Marketing Research to survey passenger regarding level of satisfaction. Nah, jadi sekarang kita punya 4 maskapai yang meng-hire perusahaan ini untuk melihat bagaimana perbedaan level kepuasan penumpang di antara keempat maskapai tersebut. Oke, nah si perusahaan ini atau perusahaan ini namanya adalah Brunner Marketing Research. So Brunner randomly select and survey passengers from the 4 airline. Nah, jadi dia mensurvei penumpang dari keempat airline tersebut dan dia ingin tahu is there a difference in the mean satisfaction level among 4 airlines. Nah, sekarang kita akan membandingkan 4 populasi di waktu yang bersamaan. Kita ingin lihat apakah mean satisfaction levelnya sama, equal atau not equal. Jadi sama atau beda. Nah, kita melalui 6 langkah seperti biasa ya. Nah, di sini H0-nya supaya lebih jelas saya tuliskan. Jadi H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Nah, untuk H1-nya itu adalah, nah ini kita juga bisa sebut yang H0, kita bisa sebut dia sebagai mean score R equal
equal. Nah, untuk H1-nya kita bisa bilang bahwa the mean scores are not equal, atau mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4. Nah, jadi seperti itu H0 dan H1-nya. Kalau sudah, select significance level 0,01. Oh ya, saya lupa bilang tadi. Nah, untuk F statistik itu semua tesnya itu akan two tail. Jadi kita tidak menggunakan one tail untuk F test, untuk ANOVA itu semuanya akan two tail. Jadi kemarin kita sudah belajar one tail, two tail, tapi untuk ANOVA nanti semuanya two tail. Nah, yang berikutnya step ketiga adalah determine test statistik. Nah, di sini kita pakai F. Lalu yang berikutnya formulate the decision rule. Nah, ini kita akan menentukan critical value. Nah, jadi di sini critical value-nya adalah 5,09. 5,09 dapat dari mana? Nah, ini kita lihat di degree of freedom di sini. Jadi di sini ceritanya degree of freedom kita itu adalah 3. 3 itu dari mana? 3 itu dari 4 dikurangi 1. Nah, karena kita punya K-nya sama dengan 4 kan? Jadi K sama dengan 4. Karena kita punya 4 airlines. Nah, jadi degree of freedom kita untuk pembilangnya itu adalah 4 dikurangi 1. Nah, sedangkan untuk penyebutnya kita punya 18. Nah, 18 itu dari 18 itu adalah dari N dikurangi dengan K. Nah, jadi di sini tampaknya kita punya N adalah 21. Nah, jadi dia 21 dikurangi dengan 3. 21 dikurangi 3. Nah, ini 21 saya tahu dari mana? Karena saya masukkan rumusnya saja. Jadi kalau saya mengetahui K-nya adalah I make a mistake here. Jadi ini K-nya adalah 4 kan? Berarti sebentar. Berarti N-nya adalah berarti N-nya adalah 22. Nah, karena di sini kita punya 22 dikurangi 4. Dan yang bawah ini adalah N-1. Nah, jadi kita punya degree of freedom-nya 3/18. Jadi DF sama dengan 3/18. Nah, ini saya menyimpulkan N-nya sama dengan 22 karena rumus dari 18 ini adalah N dikurangi K, dan kalau N dikurangi K sama dengan 18 ya berarti N-nya sama dengan 22. Nah, jadi cara mencari 5,09 ini Anda buka F tabel Anda dan cari pada alfa 0,01, cari di mana degree of freedom numerator sama dengan 3 dan degree of freedom denumerator sama dengan 18. Nanti ketemu bahwa critical value-nya adalah 5,09. Oke. Nah, berikutnya select the sample and calculate F. Nah, di sini dia sudah melakukan perhitungan, jadi dia tidak meminta kita menghitung, dia hanya menjelaskan saja. Jadi setelah dia menghitung, dia ketemu bahwa F itu 8,99. Jadi dari situ kita akan mereject H0 karena 8,99 itu lebih besar dari 5,09. Nah, 8,99 ini dapat dari mana? Ini dapat dari data yang terdapat di dalam tabel yang saya lingkari. Jadi di sini nanti dia tidak menyebutkan ya angka-angkanya, tapi dia hanya melakukan perhitungan saja langsung di tabel. Jadi treatments, source of variation in treatments itu kalau sudah dihitung di dalam soal itu adalah angka ini, dan yang source of variation due to error atau SSE itu adalah yang ini. Nah, jadi ini adalah
ini SST, SST, yang ini adalah SSE. Nah, ini adalah degree of freedom, ini adalah K minus 1, yang ini adalah N dikurangi K. Nah, di sini kita punya MST, ini kita punya MSE. Nah, ini adalah hasil dari MST dibagi dengan MSE. Nah, jadi setelah semuanya dihitung selesai, maka kita bisa simpulkan bahwa kita akan mereject Hanal, dan we interpret the result, we conclude that population are not equal. Nah, jadi seperti itu ya, cukup mudah. Oke, nah di penjelasan kali ini kita tidak akan terlalu banyak menghitung, kita lebih akan belajar ke intuisinya saja. Nanti juga di contoh akan dijelaskan bahwa lebih baik menghitung ANOVA itu menggunakan software daripada manual. Oke, nah berikutnya adalah pairs of means. Nah, jadi kenapa kita perlu mempelajari ini? Nah, jadi begini, berdasarkan contoh yang sebelumnya, ini kan kita mereject Hanal. Mereject Hanal berarti kita menyimpulkan bahwa the mean scores are not equal. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa mu1 unequal to mu2, unequal to mu3, unequal to mu4. Nah, tapi sebetulnya interpretasi dari hal ini, interpretasi dari mu1 unequal, mu2 unequal, mu3 unequal, mu4. Nah, ini sebetulnya interpretasinya adalah at least 1 mu. Jadi at least 1 mu is unequal to the others. Jadi paling tidak ada satu nilai mu yang dia itu tidak equal dengan yang lainnya. Jadi misalnya mungkin di antara keempat mu ini yang sebetulnya unequal itu hanya mu1 dan mu2 misalnya. Sedangkan nanti mu2, mu3, dan mu4 itu equal. Atau bisa jadi yang unequal itu hanya mu3 dan mu4. Nanti mu1, mu2, dan mu3 itu sebetulnya equal. Nah, tapi hanya dengan menggunakan f-test seperti yang sebelumnya itu kita tidak bisa mengetahui mu yang mana yang equal dan mu yang mana yang unequal. Nah, tujuan dari paired of means ini adalah mengetahui hal tersebut. Jadi dia ingin tahu mu yang mana yang dia itu equal dan yang dia itu unequal. Nah, jadi paired of means ini nanti kita akan mengambil dari populasi kita yang lebih dari 2 tadi, kita akan memasang-masangkan. Jadi misalnya dengan keempat di sini ya, paired of means itu kita akan lihat, ini kurang ini ya, yang ini aja. Nah, kita akan lihat misalnya mu1 dan mu2. mu1 dan mu2. Lalu kita akan lihat mu1 dan mu3. Lalu kita akan lihat lagi mu1 dan mu4 dan seterusnya sampai kita selesai memasangkan antara keempat mu ini satu sama lain. Seperti itu. Nah, jadi kita mengevaluasinya per pasangan. Nah, jadi bagaimana kita mengevaluasinya? Kita mengevaluasinya dengan cara kita cari confidence interval. Nah, confidence interval dari kedua nilai rata-rata itu rumusnya adalah seperti ini. Jadi X1 bar dikurangi X2 bar plus minus T dikalikan akar dari MSE dikali 1 plus 1 per N ditambah 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, jadi notice bahwa kita punya T ya di sini. Kenapa kita punya T? Karena di sini kita membandingkan dua min. Kan kita membandingkan 2 min, jadi kita nggak perlu pakai F, kita pakai T saja. Nah, jadi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah if the confidence interval includes 0, then there is no difference between
the treatments. Jadi kalau nanti confidence intervalnya itu ada nilai nolnya di situ, nah maka kita bisa simpulkan bahwa kedua nilai rata-rata atau kedua sampel mean itu dia is not different atau equal. Jadi kalau ada nolnya, kita bisa simpulkan bahwa sampel mean-nya equal. Oke, nah mari kita lihat contohnya. Nah, jadi tadi kita sudah reject the null ya. Nah, tapi kita ingin tahu ketika kita reject the null, ini mana yang sampel mean-nya itu berbeda di antara keempat airlines. Nah, jadi di sini misalnya kita akan membandingkan terlebih dahulu antara airline Northern dan airline Branson. Nah, gunakan rumus ini, maka kita punya confidence interval antara 18,2 plus minus 7,793. Nah, jadi nanti confidence interval kita adalah 18,25 tambah 7,703, itu hasilnya adalah 26,43, dan 18,25 dikurangi 7735 hasilnya adalah 10,457. Nah, jadi ini adalah confidence interval kita ketika kita membandingkan Northern dan Branson. Nah, jadi seperti ini misalnya. Jadi dari keempat airlines kita pasang-pasangkan, misalnya Northern dan Branson di sini. Nah, confidence intervalnya kita ambil berapa tadi menurut perhitungan. Jadi confidence intervalnya adalah 10,457 di sini, 10,457, dan di sebelah sini adalah 26,043. Nah, karena tidak mengandung 0 di sini, maka kita bisa simpulkan bahwa min keduanya unequal. Nah, ini untuk pasangan-pasangan yang lain kita juga bisa menghitung confidence intervalnya. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa ini ada yang mengandung 0. Nah, yang mengandung 0 ini adalah untuk airlines Pocono dan Branson. Jadi untuk airlines Pocono dan Branson, ini mereka mempunyai sampel mean yang equal. Oke, karena dia mengandung unsur 0 di situ. Nah, jadi seperti itu ya cara kita menghitung paired means. Nah, berikutnya kita akan membahas two-way ANOVA. Nah, jadi two-way ANOVA itu apa? In two-way ANOVA, we consider second treatment variable. Nah, jadi tadi kita hanya mengconsider satu treatment saja, misalnya tadi kita membandingkan airlines, lalu kita membandingkan employee. Nah, itu adalah satu treatment. Nah, sekarang kita mencoba melihat kalau misalnya treatmentnya tidak cuma satu. Jadi misalnya ketika kita membandingkan rute perjalanan, itu kita mengconsider dua hal. Yang pertama rute, yang kedua driver. Nah, itu berarti kita punya dua treatment. Kalau kita hanya membandingkan rutenya saja, itu artinya kita hanya punya satu treatment. Tapi kalau kita mengconsider driver, jadi kita mempertimbangkan faktor driver, itu maka kita menggunakan dua treatment. Jadi itu yang disebut sebagai two-way ANOVA. Nah, two-way ANOVA kita akan ketemu konsep yang disebut sebagai blocking variable. Jadi blocking variable ini apa? Jadi blocking variable itu adalah second treatment tadi. Second treatment variable that when included in the ANOVA analysis will have effect reducing SSA term. Nah, jadi blocking variable ini kalau dimasukkan ke dalam ANOVA kita, nah dia akan mengurangi efek dari SSA. This reduce the amount of error variance. The blocking variable determined using equation below. Nah, jadi blocking variable itu dicari dengan rumus SSB. SSB sama dengan K dikali sigma XB bar dikurangi XG bar kuadrat. Oke, di mana XB bar ini adalah nilai rata-rata dari blok variabel. Nah, sedangkan XG bar ini adalah tadi total mean ya, overall mean.
seperti yang sudah kita pelajari tadi. Dan K ini adalah treatment, the first treatment ya, berarti karena kita sekarang punya second treatment. Oke. Nah, jadi di two-way ANOVA, the SSA term or the sum of square error is found with the following equation. Nah, jadi untuk two-way, kita menghitung SSA dengan cara SSA sama dengan SS total dikurangi SST dikurangi SSB. Nah, jadi formula untuk two-way ANOVA itu bisa dirangkum ke dalam tabel yang saya lingkari ini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa source of variation-nya sekarang kita punya yang dari treatment, yang dari block variable, dan yang dari error. Oke, ya treatment ini adalah treatment, blocks ini yang second treatment. Jadi sum of square-nya kita punya SST, SSB, dan SSA. Nah, degree of freedom-nya, nah sekarang dalam mencari degree of freedom, kita punya K-1, kita punya B-1, dan kita punya K-1 dikalikan B minus 1. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi itu adalah degree of freedom. Lalu berikutnya kita punya mean square. Di sini kita punya MST, MSB, dan juga MSE dengan cara formula seperti yang tertera di tabel. Nah, nanti F-nya kita punya 2F. Nah, jadi kita punya F yang seperti biasa, yang MST dibagi MSE, dan F yang MSB per MSE. Nah, jadi apa bedanya F yang pertama dan yang kedua? Jadi F yang pertama itu adalah kita menghitung tadi dengan satu treatment, dan F yang kedua adalah dengan 2 treatment. Nah, jadi di two-way ANOVA nanti kita akan punya 2 nilai F. Oke. Nah, mari kita lanjut ke contoh. Nah, jadi di contoh ini kita punya sebuah perusahaan namanya Warta. Nah, Warta ini dia ingin melihat bagaimana waktu tempuh travel times bus untuk 4 rute. Jadi rute US6, West End, Hickory Street, dan RTE 59. Nah, di sini selain dia mempertimbangkan perbedaan rute sebagai faktor yang mempengaruhi travel times, nah dia juga mempertimbangkan driver, effects of driver. Nah, jadi dia punya 2 treatment di sini. Yang pertama adalah rute, dan yang kedua adalah driver. Nah, jadi apakah ada is there a difference in the mean travel times along the 4 routes? And if we remove the effects of the driver, is there a difference in the mean travel time? Nah, jadi dia ingin melihat apakah ada perbedaan waktu tempuh di antara keempat rute tersebut, dan kalau misalnya kita tidak mempertimbangkan efek dari driver, apakah ada perbedaan travel time. Oke, nah jadi informasinya semua dirangkum ke dalam tabel yang saya lingkari. Jadi kita punya driver, dan kita punya keempat rute. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana perbedaan travel time ketika kita hanya melihat perbedaan rute saja, dan kita akan melihat perbedaan travel time kalau kita juga mempertimbangkan faktor driver. Nah, jadi driver adalah second treatmentnya. Oke. Nah, ini adalah travel time ya. Ada 16, 18, 21, dan seterusnya. Oke, nah di sini mari kita melakukan seperti biasa. Jadi null hipotesisnya adalah jadi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Nah, untuk alternatifnya mu1 unequal mu2 unequal mu3 unequal mu4. Oke.
Nah, level of significance 0,05, kita pakai F statistik. Nah, di sini kita punya critical value 3,24. Nah, jadi saya ingatkan kembali ya. Ini kita cari dengan mencari DF. Ini adalah K-1, ini adalah N-K. K-nya adalah 4 dikurangi 1, 4 karena kita punya 4 rute, dan N-nya di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5 dikali 4 sama dengan 20 dikurangi 4. Nah, jadi Anda cari di F tabel dengan degree of freedom, numeratornya 3 dan denominatornya adalah 16. Nanti ketemu F sama dengan critical value sama dengan 3,24. Nah, jadi setelah kita menghitung F, nanti kita punya F kita adalah 2,483. Oke. Nah, berikutnya tadi kita sudah ketemu F sama dengan 2,483, itu dapat dari mana? Itu adalah tadi ya, karena kita hanya di sini mempertimbangkan rutenya saja, maka itu nilainya kita dapat dari MST dibagi MSE. Jadi ini MST dibagi dengan MSE, nanti ketemu F. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa kita bisa menggunakan Excel. Nah, jadi Excel itu punya komen untuk ANOVA single factor, ANOVA two way juga bisa. Nah, jadi di sini dia bisa menghitung berapa treatment variation dan random variation atau tadi error variationnya. Nanti dia bisa langsung menghitung berapa F-nya. Nah, yang treatment variation tadi ini disebut sebagai between groups, dan yang error tadi, error variation atau random variation, disebut sebagai within group. Nah, jadi Anda bisa mencoba sendiri di Excel, masukkan datanya, lalu gunakan komen ANOVA single factor. Oke. Caranya bagaimana? Anda bisa lihat di Google caranya bagaimana menggunakannya di Excel. Oke, nah jadi kalau kita tidak mengconsider faktor driver, maka kita akan menghitung F statistik dengan cara ini, MST dibagi MSE. Dan hasilnya kita bisa simpulkan bahwa there is no reason to conclude that any other route is faster than the other. Kenapa? Because we do not reject the null hypothesis. Oke. Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau misalnya kita mau mempertimbangkan faktor dari driver. Jadi kita punya dua treatment sekarang, treatment untuk rute dan treatment untuk driver. Nah, jadi di sini we will include, including the variance of the driver, there is table of drivers respective means with overall means 22.8 minutes. Nah, jadi ini adalah faktor dari drivernya. Jadi ini adalah record dari si driver ini, itu rata-rata menyetirnya berapa. Kita punya driver Dean, Snevely, Ormson, Zolako, dan Philbeck. Nah, driver sums sama driver means. Jadi overall mean-nya driver adalah 22,8. Nah, ini adalah driver sum untuk driver Dean, driver Snevely, driver Ormson, driver Zolako, dan driver Philbeck. Dan ini adalah driver means-nya di sini. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa mencari SSB dengan cara K dikali sigma dikali XB bar dikurangi XG bar kuadrat. Nah, K-nya 4 ya, karena kita punya 4 rute, ini dihitung saja. Jadi ini adalah driver means untuk driver Dean, ini adalah driver mean untuk driver Snevely, ini driver mean untuk driver Ormson, ini driver means untuk driver Zolako, yang ini driver means untuk driver Philbeck. Nah, semuanya dikurangi overall means, dikuadratkan dikali 4 sama dengan 119,7. Nah, nanti kita cari SSE. Jadi SSE kita sekarang nilainya baru ya. Nah, jadi kita punya SSE is found by subtraction.
Nah, jadi kita masukkan SSE, SS total dikurangi SST dikurangi SSB. Nah, ketemu 229,2 dikurangi 72,8 dikurangi 119,7 adalah 36,7. Nah, jadi sekarang kita punya nilai yang baru seperti yang tertera di sini. Rumusnya adalah yang ada di tabel ini. Kita punya source of variation dari treatment, dari blocks, dan dari error. Nah, kita punya mean square yang ini, dan yang ini. Jadi ini adalah MST, MSB, yang bawah adalah MSE. Nah, notice bahwa sekarang MSE kita lebih kecil ya. Tadi sebelumnya MSE kita adalah, tidak tercantum ya. Nah, tadinya MSE kita yang ini 9,75. Nah, sekarang setelah kita masukkan faktor driver, MSE-nya lebih kecil kan? Nah, 3,06. Oke, nah kalau sudah, maka di sini kita lakukan tes hipotesis seperti biasa ya. Nah, jadi kita punya H0, the treatment means are equal, H1, at least one treatment is different. Nah, level of significance 0,05. Nah, jadi select the statistic kita pakai F, state the decision rule. Nah, di sini tadi F kita adalah 3,49. Nah, make the decision. Nah, sekarang we compute the F ratio. Jadi F ratio kita adalah 7,93. So, we reject the null hypothesis that all treatment means are equal. Nah, jadi cara cari F-nya itu F-nya ini kita dapat dari MSB dibagi MSE. Atau Anda bisa lakukan juga di Excel. Excel bisa melakukan two-way ANOVA. Nah, terakhir kita lakukan interpretasi. We conclude that at least one of the routes travel time is different from the other. Nah, jadi untuk F-test itu karena kita membandingkan lebih dari 2 populasi, jadi nanti di merumuskan H1-nya, Anda boleh juga mengatakan bahwa, selain mengatakan bahwa mean-nya unequal, Anda boleh mengatakan bahwa at least one treatment mean is different. Oke? I have ada revisi di sini. Jadi ini bukan MSP dibagi MSE ya. Saya salah di sini. Ini masih MST dibagi dengan MSE, tapi kita menggunakan perhitungan yang baru, yaitu yang ini ya. Yang ini. Di sini menggunakan angka yang ada di sini. Karena sekarang kita memperhatikan faktor dari blocks variable, block treatment, oke? Jadi ini masih MST dibagi MSE. Nah, berikutnya kita akan melihat hypothesis test of equal block means. Nah, di sini kita akan membandingkan treatment yang dipengaruhi oleh blocks tadi. Jadi source variation of blocks tadi atau treatment yang kedua. Nah, jadi di sini ini adalah yang tadi kita mempertimbangkan consider drivers factor. Nah, jadi state null and alternate hypothesis, the block means are equal, dan H alternatifnya adalah at least one block mean is different. Nah, jadi ini untuk drivernya tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5 orang driver ya. Nah, jadi kita ingin melihat apakah rata-rata untuk tiap driver itu dia equal atau paling tidak ada satu yang nilai rata-ratanya berbeda. Nah, significance level kita pilih 0,05. Kita pakai F statistik. State the decision rule. Nah, sekarang kita punya critical value-nya 3,6. Ini 3,6 itu dapatnya tetap sama ya. Dengan degree of freedom di sini adalah
K dikurangi 1 dan N dikurangi K. Dimana sekarang K-nya itu adalah drivernya. Jadi kita punya 5 dikurangi 1 dan N-nya tetap 20 ya, sama seperti tadi, jadi 20 dikurangi 5. Nah, jadi cari berapa critical value-nya dengan cara degree of freedom seperti yang saya tuliskan. Nah, jadi ketemu critical value 3,26. Nah, maka kita hitung F kita. Di sini ternyata F-nya adalah 9,78. Nah, ini adalah F yang dihitung dengan cara MSB dibagi dengan MSE. Nah, kita punya F kita adalah 9,78. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa kita akan mereject null, bahwa we reject the null hypothesis that block means are equal. Jadi interpretasinya, we conclude that at least one driver's mean travel time is different from the others. Nah, jadi itu interpretasinya. Oke. Nah, jadi di sini kita melakukan 2 kali tes hipotesis. Tes hipotesis yang pertama, tadi kita tidak mempertimbangkan faktor driver ya di sini. Lalu tes hipotesis yang kedua, kita mempertimbangkan faktor driver. Dan ketika kita mempertimbangkan faktor driver, kita punya 2 nilai F. Jadi nilai F yang pertama di mempertimbangkan driver tadi ini seperti biasa, sama seperti sebelumnya kita hanya membandingkan rute, cuman sekarang perhitungan kita itu mempertimbangkan ini block treatment ini. Nah, oleh karena itu MST per MSE kita di sini berbeda dengan sebelumnya. Lalu F yang kedua itu untuk melihat apakah bloknya ini memiliki equal means dengan cara F-nya adalah MSB dibagi MSE. Oke, seperti itu. Nah, Excel has two factor ANOVA procedure. Nah, jadi ini bisa dilakukan di Excel juga. Jadi kalau di Excel nanti dia bisa langsung menghitung F-nya. Ini F-nya langsung 2. Jadi F yang pertama dan yang kedua itu langsung keluar. Caranya tinggal masukin aja datanya dan gunakan komen ANOVA two factor. Caranya gimana? Anda bisa lihat di Google. Oke. Nah, yang berikutnya kita punya plot di sini atau interaction plot. Jadi interaction plot itu apa? Ini adalah interaction plot illustrates the interaction of the two factors, route and driver. Nah, jadi interaction plot ini menjelaskan interaksi antara treatment 1 dan treatment 2. Jadi treatment rute dan treatment driver tadi. Nah, travel time is response variable. Nah, jadi di sini dia ini melihat interaksi antara ini rutenya yang di sumbu X, ini adalah rute, dan di sumbu Y ini adalah time-nya. Nah, ini untuk setiap garisnya yang berwarna beda-beda ini, yang hijau untuk driver 1, yang coklat driver 2, yang biru driver 3, yang kuning driver 4, yang merah driver 5. Nah, ini namanya interaction plot. Ini bisa dibuat dengan cara memasukkan data. Jadi si driver ini, misalnya driver DIN, ini kalau lewat rute yang pertama dia berapa lama waktu tempuhnya, rute yang kedua berapa, rute yang ketiga berapa, yang keempat berapa. Nah, jadi ini cuma plotting aja untuk menjelaskan interaksi antara rute dan driver. Nah, to test the interaction, the sample data must be replicated to each route. In this case, each driver drives each route 3 times, so there are 3 observed times for each route or driver combination. This information is summarized in the following spreadsheet. Nah, jadi di sini kenapa kita membahas tentang interaction? Karena sekarang kita akan membahas bagaimana melakukan ANOVA ketika kita ingin menginteraksikan antara faktor 1 dan faktor kedua atau treatment 1 dan treatment 2. Jadi kita akan menginteraksikan antara driver dan rute di sini. Jadi kalau mereka berdua berinteraksi, bagaimana cara kita melakukan tes ANOVA? Nah, jadi yang pertama itu kita pull dulu datanya. Jadi di sini misalnya driver 1 ini lewat rute 1, 2, 3, dan 4 itu sebanyak 3 kali misalnya. Nah, itu untuk masing-masing waktunya berapa?
Nah, driver yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya juga sama. Lalu kita ambil nilai rata-rata tempuh. Jadi mereka berlima ini melewati 4 rute masing-masing 3 kali. Nah, kita cari rata-rata waktu tempuhnya. Nah, kalau sudah, kita punya grand mean di sini. Jadi overall mean. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, cara mencari overall mean sudah tahu ya. Jadi semua observasi ini kita cari nilai rata-ratanya. Oke, nah kalau sudah, berikutnya, the next step is to investigate the interaction effect. Jadi kita ingin lihat interaction effect-nya. Is there an interaction between drivers and routes? Jadi apakah ada interaksi antara driver dan rute? Or are the mean travel times for drivers are the same? Jadi apakah travel time rata-ratanya antar driver sama? And are the mean travel times for the routes are the same? Jadi kita ingin tahu waktu tempuh itu apakah sama antara rute atau apakah sama antara driver, dan apakah ada interaksi antara driver dengan rute. Nah, jadi kita punya 3 sets of hypothesis. Nah, yang pertama adalah untuk melihat interaksi. Dengan H0, there is no interaction between driver, dan H1 there is interaction. Nah, yang berikutnya ini yang blocks tadi, apakah driver means are equal, dan apakah at least one driver time is different, dan yang ini yang treatment tadi, H0-nya adalah route means are equal, dan H1-nya adalah at least one route travel time is different. Nah, jadi yang kedua ini, kita sudah melakukan ini tadi ya. Kita sudah melakukan keduanya. Yang belum kita lakukan itu adalah yang atas ini. Oke, mari kita lihat. Jadi karena ini sudah kita lakukan, jadi kita sudah tahu ya bagaimana cara menghitung yang ini. Maka kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Nah, jadi the complete ANOVA table dalam hal ini akan terlihat seperti tabel yang saya lingkari. Nah, jadi source of variation, yang pertama faktor A adalah faktor driver, yang kedua faktor rute, yang ketiga adalah interaksi antara kedua faktor, lalu yang berikutnya adalah error. Nah, maka kita punya SSA, SSB, SSI, dan SSE di sini. Nah, dengan degree of freedom K-1, B-1, K-1 dikali B-1, dan N-KB. Nah, ini kalau dijumlah adalah N-1. Nah, mean square, sekarang kita punya MSA, MSB, MSI, dan MSE. Nah, kita akan punya 3 nilai F. Yang MSA per MSE, MSB per MSE, dan MSI per MSE. Nah, ini kalau Anda lakukan ini di Excel, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena kita ingin melihat yang ketiga saja, interaksi, nah maka kita lihat di sini hasilnya F statistiknya adalah 2,041. Dan dia di sini kita ingin melihat, alfanya belum ditulis ya. Oke. Nah, selanjutnya, jadi misalnya ini adalah p-value yang dihasilkan ya. Nah, ini kalau misalnya dia lebih kecil dari alfa, nah maka kita bisa simpulkan bahwa kita akan reject H0. Tapi karena kita tidak tahu di sini alfanya berapa, jadi kita belum bisa menyimpulkan hal itu. Oke. Nah, we will continue the analysis by conducting one-way ANOVA for each route by testing the hypothesis. Oke, nah di sini setelah tadi kita melihat bagaimana efek dari interaksi antara kedua faktor, nah di sini kita juga bisa melakukan one-way ANOVA untuk setiap rute. Nah, jadi di sini kita melakukan one-way ANOVA untuk rute 1, rute 2, rute 3, dan rute 4. Dengan H0 adalah driver times are equal. Jadi kita ingin lihat apakah kalau di rute yang pertama ini driver times are equal, di rute yang kedua driver times are equal, rute yang ketiga driver times are equal, dan rute yang keempat apakah driver times are equal. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa
Di antara semua rute ini, itu hasilnya adalah the results show that there are significant difference in the mean travel times among the drivers for every route except for route 59 which has p-value of 0,06. Nah, jadi hanya yang ini saja yang dianggap tidak signifikan karena p-value-nya 0,06. Nah, jadi mungkin di sini p-value-nya ini lebih besar dari alfa. Mungkin alfanya adalah 0,05. Sehingga yang ini jadi tidak statistically signifikan. Oke. Nah, jadi itu materi ANOVA sedikit ribet ya dan sedikit panjang. Tapi yang pasti intinya ANOVA digunakan untuk melakukan uji hipotesis pada lebih dari 2 populasi. Kita pakai F-test untuk hal itu. Nah, nanti konsep dari F-test ini akan sangat make sense ketika kita belajar regresi. Nah, tapi untuk sementara ini materi kita sampai di sini dulu. Oke, thank you. So see you next week.